Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan dan juga kesehatan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Sailan, SPDI, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10 dan kelas 11 SMK Negeri 1 Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Untuk pengertian khutbah, tablik, dan dakwah, di sini yang pertama tentang khutbah. Khutbah berasal dari bahasa Arab, yakni khutbatun, dan merupakan kata dasar atau masdar dari kata kerja khotoba yakhtubu, yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyaratkan dalam Islam diantaranya ada khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, khutbah khusuf pada saat gerhana bulan, khutbah pada gerhana matahari, khutbah pada sholat istisqa, khutbah nikah, dan khutbah di kala wukuf di padang Arafah. Kemudian yang kedua yakni tablik. Tablik berasal dari kata kerja ballagha yuballighu, yang artinya menyampaikan. Menurut istilah, arti tablik adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang bertablik atau yang menyampaikan disebut muballigh kalau untuk laki-laki dan muballighah untuk perempuan. Selanjutnya yang ketiga adalah dakwah. Kata dakwah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan kata dasar atau masdar dari kata kerja da'a yad'u, yang artinya memanggil, menyeru atau menjenguk. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dengan dai atau juru dakwah. Menurut istilah syarak, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan orang yang menerima seruan atau dakwah menjadi orang yang beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Adapun beberapa ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Yang pertama, khatib Jumat. Syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama, khatib hendaknya suci dari hadas dan najis serta tertutup auratnya. Khutbah dilaksanakan setelah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Ketika khutbah, hendaknya khatib berdiri jika mampu. Khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras supaya terdengar oleh jamaah Jumat. Kemudian tertib dalam rukunnya maupun antara khutbah pertama dan kedua. Kemudian selanjutnya adalah rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, membaca syahadatain atau syahadat tauhid dan rasul, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat atau memberi nasihat tentang takwa dan menyampaikan ajaran akidah, ibadah, dan akhlak. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Jabir dan Samurah. Katanya Rasulullah SAW berkhutbah berdiri, beliau duduk antara keduanya, membaca ayat-ayat Al-Quran, mengingatkan dan memperingatkan kabar takut kepada manusia. Selanjutnya berdoa pada khutbah kedua agar kaum muslimin memperoleh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sunnah khutbah Jumat. Sunnah khutbah Jumat adalah sebagai berikut. Khutbah atau khatib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khatib hendaknya mengawali khutbahnya dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Khatib di dalam khutbahnya hendaknya menghadap kepada jamaah Jumat dan jangan berputar-putar karena tidak disyariatkan. Membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara dua khutbah. Hukum mendengarkan khutbah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai
yang memikul kitab. Sedangkan orang yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tablik dan dakwah. Ketentuan atau cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim. Salah satu kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tablik atau dakwah hendaknya dimulai dari diri mubalik atau dai sendiri. Maksudnya sebelum seseorang atau seorang mubalik atau dai mengajak orang lain untuk beriman dan bertakwa, maka terlebih dahulu mubalik atau dai itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, seorang mubalik atau dai dalam berdakwah seharusnya menggunakan pola yang bijaksana. Maksudnya berbicara sesuai atau bertablik kepada manusia menurut kadar dan kemampuan akal mereka. Yang ketiga, dakwah dapat dilakukan dengan bilhal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridhoi Allah, agar diteladani orang lain. Dakwah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan, lisan, dan tulisan, baik perorangan ataupun kepada masyarakat umum. Dalam berdakwah hendaknya menggunakan metode atau cara dakwah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Yaitu yang pertama, metode al-hikmah yang artinya menyampaikan dakwah terlebih dahulu, mengetahui tujuannya dan sarana dakwahnya. Yang kedua, metode al-mu'izah al-hasanah, yaitu memberikan kepuasan kepada orang atau masyarakat yang menjadi sasaran dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat, pengajaran, dan teladan yang baik. Kemudian yang selanjutnya, mujadalah billati hiya ahsan, ialah bertukar pikiran, berdiskusi dengan cara-cara yang terbaik. Metode ini tepat digunakan bagi orang-orang yang berpikir kritis dan kaum terpelajar biasanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ayatnya. Kemudian ada perbedaan antara khutbah Jumat dan dakwah. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Sesuai syarat waktu pelaksanaan khutbah Jumat tidak dilaksanakan kapan saja, akan tetapi yaitu sesudah matahari tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur. Sedangkan dakwah bisa dilaksanakan kapan saja. Yang kedua, khotib Jumat dan juru dakwah perbedaannya. Khutbah Jumat harus laki-laki atau khutbah Jumat harus dilakukan oleh laki-laki, sedangkan juru dakwah boleh dilakukan oleh perempuan atau wanita. Khotib dalam melaksanakan khutbah harus bebas dari hadas dan najis, sedangkan dai tidak harus bebas dari hadas dan najis. Yang ketiga, para pendengar khutbah Jumat dan dakwah. Para pendengar khutbah Jumat biasanya terdiri dari laki-laki, sedangkan untuk yang mendengarkan dakwah atau mustami bisa kaum perempuan juga. Yang keempat, ketentuan syarak dalam berkhutbah dan berdakwah. Ini perbedaannya. Bagi seorang khotib Jumat dalam melaksanakan khutbahnya harus membaca basmalah, syahadatain, sholawat, wasiat takwa, membaca Al-Quran dan doa. Sedangkan bagi seorang dai ataupun dakwah ceramah itu tidak diwajibkan. Mungkin itu keterangan ataupun penjelasan tentang khutbah dakwah, khutbah Jumat dan dakwah ya, bagi kelas 11. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.